Sangat mengejutkan setelah beredar luas tentang program yang akan dilaksanakan oleh para Dzurriyyah Wali Songo ketika berkumpul di acara pertemuan akbar tanggal 29 Juli di Masjid Istiqlal Jakarta yang akan datang. Kemarin kan kita penasaran, sebenarnya itu ada agenda apa para Dzurriyyah Wali Songo itu berkumpul di Istiqlal. Dan kenapa yang berkumpul itu adalah semua Dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia, tidak cuma Dzurriyyah Sunan Ampel saja, tidak cuma Dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja, tidak cuma Dzurriyyah Sunan Giri saja, tapi seluruh Dzurriyyah Wali Songo kabarnya akan berkumpul menjadi satu di Masjid Istiqlal. Dan ternyata salah satu programnya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Saif Alwi. Kita simak bersama videonya. Akan dibacakan silsilah Wali Songo dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Dzurriyyah Wali Songo nanti di Istiqlal hadir supaya kita tahu sanad Wali Songo yang valid, yang otentik, yang diakui oleh nakib-nakib dari negeri muasalnya Wali Songo, diakui oleh nakib di Uzbekistan, karena Wakil Presiden Indonesia sudah ke sana dan di sana dijelaskan bahwa Maulana Syarif Hidayatullah itu leluhurnya itu dari sana, ya, ini bukan dari Yaman, dari Uzbek. Makanya jadi sudah jelas ya, ternyata salah satu program akan diadakannya pertemuan akbar para Dzurriyyah Wali Songo di Masjid Istiqlal tanggal 29 Juli nanti. Itu tidak cuma pertemuan saudara atau reuni saudara atau reuni satu darah Wali Songo, itu tidak. Ternyata di situ juga ada pembacaan nasab yang sebenarnya. Jadi misalkan dikatakan pindah nasab itu tidak benar ya, tapi yang betul adalah memang Dzurriyyah Wali Songo itu nasabnya sejak dulu seperti itu. Kemudian belakangan kan ada pergeseran yang dimana sebagaimana kita ketahui, Dzurriyyah Wali Songo itu digabungkan atau disambungkan pada Dzurriyyah Azmat Khan, yakni Dzurriyyah para habaib Ba'alawi dari Yaman. Namun ternyata setelah adanya kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata semuanya kan makin jelas, semua makin terang benderang bahwa nasab para Wali Songo itu tidak ada sangkut pautnya dengan Dzurriyyah Ba'alawi dari Yaman. Jadi satu jalur yang berbeda, tidak sama dengan Dzurriyyah para habaib yang ada di Indonesia ini. Jika begitu, makanya seharusnya itu para Dzurriyyah Wali Songo itu menyuarakan dengan lantang tentang kebenaran ini. Jangan sampai para Dzurriyyah Wali Songo itu cuma diam saja atau mengikuti keadaan yang ada, itu jangan sampai. Karena ini adalah demi kebaikan, demi kebenaran, harus diluruskan, harus disuarakan. Agar apa? Agar sejarah itu tidak dipelencengkan dan kemudian anak cucu juga tidak menjadi tersesat karena kebohongan sejarah. Jadi sangat kita dukung sekali program tersebut dan mudah-mudahan semua itu nanti konsisten menyuarakan kebenaran yang harus disuarakan, tidak malah berpihak pada kubu yang selama ini menggunakan peluang atau menggunakan kesempatan untuk suatu tujuan. Itu jangan sampai. Jadi memang seperti itu dan kita sangat mendukung jika program tersebut memang benar-benar mau dilaksanakan ketika nanti pada acara pertemuan para Dzurriyyah Wali Songo di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan semoga saja nanti tidak ada halangan dan semua acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebab dengan begitu kita sebagai rakyat Indonesia tentu sangat menunggu akan momen yang langka tersebut, di mana para Dzurriyyah Wali Songo itu bersatu padu, satu tujuan, satu keluarga dengan misi dan arah yang sama, yakni membela kebenaran. Sebab sebagaimana kita ketahui selama ini nama Wali Songo itu seolah-olah itu padam karena munculnya para habaib dari Yaman. Sehingga sekarang sudah saatnya para Dzurriyyah Wali Songo itu muncul lagi ke permukaan, menghidupkan kembali kisah tentang Wali Songo, menghidupkan kembali ajaran-ajaran Wali Songo yang tidak lain tidak bukan semua itu bersumber kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita sebagai orang-orang pribumi Nusantara, terutama orang-orang NU kultural yang ada di pinggiran, itu bertugas memberikan edukasi dan penjelasan minimal kepada keluarga kita bahwa
nasab Wali Songo itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, sementara nasab para habaib dari Yaman itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana dalam kitab nasab itu tidak ada satu kitab pun di abad ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8 yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad Al-Muhajir. Yang artinya apa? Artinya nasab Ubaidillah itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara data dari Wali Songo, silsilah para Wali Songo itu sudah terkonfirmasi kebenarannya, baik berdasar kajian kitab ilmu nasab maupun berdasar tes DNA. Dan negara-negara asal para Wali Songo itu pun juga sudah mengakuinya bahwa memang di daerah-daerah tersebut itu ada seorang ulama atau seorang tokoh atau siapapun itu yang bersangkutan dengan orang-orang yang dimaksud di Nusantara. Yang artinya apa? Artinya data itu memang terkonfirmasi dengan daerah asal para Wali Songo tersebut, sehingga bisa dikatakan data itu sangat valid, sangat otentik. Kemudian ditambah lagi dengan tes DNA, jadi kurang bukti apa lagi. Makanya sekarang tugasnya para ulama, para kiai yang ada di Nusantara ini, segera bangkitlah dan suarakan kebenaran. Jangan hanya diam saja. Kasihan rakyat di pinggiran yang bingung mencari kepastian. Karena apa? Karena ini adalah menyangkut umat Islam di Indonesia, menyangkut masa depan generasi muda, menyangkut keberlangsungan umat Islam di Indonesia ini. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan, hal ini hanya dibiarkan saja, itu sama saja membiarkan kebodohan merajalela di bumi Nusantara ini. Sama saja mempersilahkan kebohongan menguasai negeri ini. Jadi mulai sekarang saatnya kita tunjukkan kebenaran, kita suarakan kebenaran. Sebab jika suatu kebenaran itu tidak disuarakan, suatu saat bisa dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika suatu kebohongan itu diucapkan berulang kali, suatu saat itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya sekarang itu sudah saatnya yang benar itu ditegakkan dan disuarakan, sementara yang bohong itu ditiadakan.